Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fitzgerald Sanger, NIM 22013-061, kelas 1C, program studi D4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, dosen pengajar Insinyur Kris Humboka UMT. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Momentum dan Impuls. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pelajaran fisika tidak harus dengan rumus-rumus. Namun, tanpa kita sadari, kegiatan kita sehari-hari juga memanfaatkan sistem kerja rumus fisika. Pada kesempatan ini, akan kami bahas mengenai kegunaan teori momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas apa kegunaan momentum, terlebih dahulu kita mempelajari apa yang dimaksud dengan momentum. Pernahkah kamu menyaksikan tabrakan antara kedua kendaraan di jalan? Apa yang terjadi ketika dua kendaraan bertabrakan? Pada peristiwa tabrakan, dua kendaraan dengan kecepatan tinggi akan mengalami kerusakan lebih parah daripada dua kendaraan dengan kecepatan rendah. Hal ini terjadi karena semakin besar massa dan kecepatan yang dimiliki benda bergerak, maka benda semakin sulit untuk dihentikan dan makin besar akibatnya. Kondisi mobil atau sepeda motor mungkin hancur berantakan. Kalau kita tinjau dari ilmu fisika, fatal atau tidaknya tabrakan antara kedua kendaraan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Dalam ilmu fisika, terdapat dua jenis momentum, yaitu momentum sudut dan momentum linear. Momentum linear biasanya disebut momentum, maka momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan momentum? Apa hubungan momentum dan impuls? Bagaimanakah hukum kekekalan momentum? Tujuan: untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan momentum, dapat memaparkan hubungan momentum dan impuls, dapat memanfaatkan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, pembahasan pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil ringan dalam waktu tertentu. Impuls: hasil kali gaya dengan selang waktu singkat. Bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan momentum. Hubungan momentum dan impuls: apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi gerak? Anda telah mengetahuinya, yaitu gaya. Bola yang diam bergerak ketika gaya tendangan Anda bekerja pada bola. Gaya tendangan Anda pada bola termasuk gaya kotak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut impulsif. Jadi, gaya impulsif mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan makin cepat. Gaya impulsif memulai dari 0 pada saat T- bertambah nilainya secara cepat ke suatu nilai puncak dan turun drastis secara cepat ke 0 pada saat T-max impuls. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi. Artinya jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbuh adalah konstan. Secara rinci dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah
tumbukan adalah sama. M1 titik V1 tambah M2, V2 sama dengan M1 V1 tambah V2 titik V2. V1 dan V2 masing-masing adalah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Catatan, dalam menggunakan rumus tersebut harus memperhatikan tanda arah kecepatan benda. Bab 3 penutup. Kesimpulan, momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa memiliki bobot dengan pergerakan kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan huruf P. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan P sama dengan M titik F. P sama dengan momentum, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Filosofi, jika manusia tidak mau bergerak atau malas, maka hasil kerjanya sama dengan 0. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari erat kaitannya dengan momentum, salah satunya adalah tumbukan atau tabrakan. Saran, dengan mengetahui dan mempelajari momentum, kita diharapkan dapat menganalisis apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara rasional. Momentum pula sangat banyak fungsinya dalam penggunaan berbagai alat yang berdaya guna dan bernilai dalam kehidupan. Jadi amatlah penting untuk mempelajari materi ini agar mengetahui asal muasal dari benda-benda yang kita pakai seperti yang disebutkan di atas. Terima kasih.